Teman-teman pasti punya pertanyaan kan, Bang udah dari Switch 2 nih, worth it gak sih gue beli Switch OLED terutama di 2026? Ya emang sih, layarnya kan udah OLED kan Bang, tapi kan ini produknya keluaran tahun 2021. Apalagi mengingat sekarang Switch 2 udah resmi rilis dengan spesifikasi yang jelas jauh lebih powerful. Apakah lebih mending gue nabung Switch 2 aja Bang? Nah, pertanyaan itu kita akan jawab gitu kan. Daripada kita makin penasaran, kebetulan Pichel juga baru nyobain aja Switch OLED di tahun 2026 dan kita akan sama-sama buktiin apakah memang worth it atau tidak worth it, ya kan? Kita akan coba lihat sama-sama. Seperti apa ya? Let's play a game. Halo guys, welcome back to our channel Pichel Main Game bersama Pichel di sini. Dan di kesempatan kali ini, produk yang bakal Pichel bahas adalah Nintendo Switch OLED. Teman-teman, Pichel tahu mungkin yang kayak, ya gila bang lu baru bahas sekarang gitu kan. Ya memang, karena kita mau lihat apakah memang ini Switch OLED masih capable nggak sih di tahun 2026, ya kan. Dan gak usah banyak cincong basa-basi lagi, mending langsung kita mulai aja reviewnya. Nah, kita mulai dari kotak kemasannya dulu, di mana Nintendo Switch OLED ini datang dengan box khas dari Nintendo yang dominan warna merah dengan aksen putih. Desainnya memang clean, simple, tapi tetap juga kelihatan premium. Ya, di bagian depan teman-teman bisa lihat kita langsung disuguhin visual produk dalam mode handheld dan juga mode dock, lengkap dengan logo Nintendo Switch yang udah jadi ciri khasnya. Sementara di bagian belakang palingan ada beberapa fitur highlight seperti layar OLED 7 inci, adjustable stand, dan berbagai mode penggunaan. Kalau kita masuk ke dalam box, nanti penataannya juga memang tergolong rapih dan terstruktur banget. Nintendo banget lah pokoknya. Dimana semua komponen dipisah dalam beberapa sekat kardus. Jadi aman banget dari benturan selama pengiriman. Dan untuk isi paket penjualannya sendiri, nanti teman-teman akan mendapatkan satu buah unit konsol Nintendo Switch OLED, satu buah dock, 2 Joy-Con yaitu untuk kiri dan kanan, 1 Joy-Con grip, dan juga 2 Joy-Con strap, beserta dengan satu kabel HDMI sepanjang 145 cm, sebuah kabel adapter charger USB Type-C sepanjang 150 cm, dan juga satu buah user manual. Overall memang isinya lengkap banget dan udah siap langsung dipakai. Jadi mau buat dipakai handheld ataupun langsung disambungin ke TV, udah aman banget, nggak perlu diketeng-keteng lagi, ya kan? Semoga Nintendo tetap tobat begini dan mereka nggak tiba-tiba kayak, kayaknya docknya bisa kita ilangin nih. Nah, seperti yang udah teman-teman lihat sendiri bahwa Nintendo Switch OLED ini tuh masih mempertahankan konsep hybrid khas Nintendo. Nggak cuma bisa jadi handheld, tapi juga bisa jadi konsol rumahan lewat docknya. Untuk varian warnanya sendiri, teman-teman masih bisa pilih 2 pilihan warna, yaitu Neon Red yang memang kayak Nintendo Switch pertama, ya dimana Neon Red dan Blue ini ikonik banget. Dan juga versi putih yang memang kelihatan lebih clean dan juga netral. Dan seperti yang udah teman-teman lihat, unit yang Pichel review kali ini adalah unit yang versi putihnya. Ya menurut Pichel, putih ini kelihatan lebih dewasa gitu loh, dan kalem aja gitu. Jadi cocok buat dibawa pergi-pergi dan juga cocok buat aneka gender gitu, ataupun aneka usia. Tapi kalau boleh jujur sih, kayaknya memang lebih netral warna hitam ya. Nggak bisa dipungkiri, Switch 2 itu bentuknya lebih pro gitu loh, kayak itu warna hitam abu-abunya kayak lebih gokil sih. Ya cuma ini balik lagi kepada preferensi masing-masing. Kan kita nggak tahu, tiba-tiba kayak tahun depan Switch 2 kayak kita rilis warna putih gitu kan, nggak tahu. Dari warna kita lompat ke urusan material, di mana produk ini masih menggunakan material yang sama, yaitu didominasi oleh plastik ABS. Meskipun begitu, feelingnya tetap solid dan gak ringkih sama sekali, dan gak murahan. Finishnya pun juga rapih, khas Nintendo banget lah. Kita gak akan ngelihat semacam defect yang gimana-gimana, gak ada lah. Bisa dibilang feel yang diberikan tuh waktu dipegang cocok banget. Udah gitu kalau dibandingkan dengan Switch 2 yang memang tergolong bongsor, Switch OLED ini jadi terasa lebih ringkas dan lebih simpel. Kenapa bisa bilang gitu? Karena memang dari segi dimensi unit Switch-nya pun juga punya ukuran 17,5 x 10 cm dengan ketebalan di 1,4 cm dan bobot di kisaran 338 gram. Ya, begitu di Joy-Con-nya dipasang, maka ukurannya sedikit tambah nih. Jadi 23 x 10 cm dengan ketebalan di 2,1 cm dan bobot di total kisaran 431 gram. Dengan ukuran tangan Pichel yang memang medium ke besar, kalau boleh jujur masih tergolong sedikit kekecilan sih. Di satu sisi unggul karena memang secara portabilitas jadi lebih ringkas, tapi di sisi lain untuk kenyamanan bermain jadi agak sedikit kurang. Jadi bakalan butuh penyesuaian lagi, atau mungkin buat teman-teman yang mungkin lebih cocok kayak pakai ini kan grip tambahan, yaitu untungnya yang pembuat aksesoris sih. Ya mungkin kalau ditanya untuk urusan nyaman, sebenarnya mungkin yang tangannya medium kepada yang besar gitu akan lebih ngepas di Switch 2. Tapi itu pun memang ada konsekuensinya, di mana bobotnya jadi lebih berat dan juga secara dimensi juga agak sedikit lebih besar. Nah, selain Switch dan juga Joy-Con-nya sendiri, memang nggak bisa dipungkiri ada dock, di mana dia punya dimensi di 17,5 x 10 cm dengan ketebalan di 5 cm dan bobot 321 gram. Karena memang secara dimensi mirip dengan Switch-nya, jadi kalau saat digabung dengan Switch itu palingan hanya total tinggi dan bobotnya aja yang bertambah, yaitu di 12 cm dan di 660 gram secara total.
Nanti pada docking ini nggak ada yang jauh berbeda dengan yang sebelumnya, palingan cuma terdapat beberapa port, yaitu diantaranya satu port AC adapter buat charger, satu port Full HDMI, dan juga satu port RJ45 Ethernet yang ditempatkan di bagian dalam. Dan untuk di bagian luar, palingan ada dua USB Type-A, tepatnya di bagian sisi sebelah kanan dari dockingnya. Selain docking, palingan ada juga kombinasi lain, yaitu pakai Joy-Con grip plus juga untuk Joy-Con-nya sendiri, dimana punya total dimensi di 13 dikali 8 cm dengan ketebalan di 3,8 cm dan berat di 197 gram. Meskipun memang secara feel sama aja karena masih pakai Joy-Con yang sama, tapi kombinasi dengan Joy-Con grip ini cukup memberikan pengalaman yang ergonomis sih. Jadi lebih fleksibel aja, terutama kalau kita nggak mau terlalu dekat dengan layar, ataupun pada saat kita lagi docking dan kita tidak mau keluarkan uang untuk beli Pro Controller, karena itu mahal. Ya kan? Selanjutnya kalau kita masuk ke urusan detail desain, maka di bagian depan jelas didominasi sama layar yang jadi highlight utamanya. Dimana bezelnya terbilang tipis, cuma ada di 0,5 cm. Sementara untuk di sisi kiri dan kanan, palingnya terdapat slot Joy-Con yang bisa dilepas pasang. Untuk tombol-tombol sih sebenarnya memang didominasi di area Joy-Con-nya, dimana di kiri ada analog stick, D-pad, tombol minus, capture, dan juga kalau kita perhatiin di atasnya terdapat dua tombol, yaitu tombol trigger L dan juga ZL. Sementara untuk yang Joy-Con sebelah kanan, palingan cuma ada tombol action yaitu A, B, X, Y, D, analog stick, tombol plus, home button, dan juga di atasnya terdapat tombol trigger lagi, yaitu R dan juga ZR. Nah, kalau ditanya soal feeling pemakaiannya sih, sebenarnya tombol-tombol ini enak banget lah. Masih pakai membran memang, tapi tergolong empuk. Dan nggak terlalu kliki, tapi tetap responsif dan juga nyaman. Analog stick-nya juga cukup akurat buat game casual sampai semi-kompetitif, tapi ya gitu, isu klasik kayak drift masih jadi concern utama yang hadir di beberapa unit. Meskipun nggak semua ngalamin dan unit Pichel juga aman banget sih sejauh ini, ya tapi kita nggak tahu ke depannya. Dan lanjut juga untuk D-pad yang di Joy-Con kiri ini juga udah dia modelan tombol yang terpisah, jadi bakal jarang banget ada masalah-masalah slip sih. Sementara kalau secara ergonomi, kalau dipakai buat handheld dengan Joy-Con-nya aja, maka buat tangan agak besar mungkin bakal kerasa pegel ya. Terutama buat Pichel biasanya di 3 jari ini tuh, dari mulai jari tengah sampai kelingking itu agak kerasa pegel, terutama dalam jangka pemakaian yang lama. Ya, untungnya memang Nintendo udah mikirin solusi buat ini dengan menyediakan aksesoris tambahan ataupun juga third party juga ada. Cuma kan ujung-ujungnya duit lagi gitu ya. Kan ngapain kita keluarin duit lagi gitu kan? Kita pengen menghemat. Ya, buat yang penasaran deh, ini bisa coba tunjukin gimana feedback dari masing-masing tombol yang ada di konsol ini. Check this out. Nah, masih lagi masuk di bagian desain. Kali ini kita pindah ke bagian atas pada bodi utama Switch-nya. Dimana di sini paling terdapat tombol power, volume, lubang ventilasi, port audio jack 3,5 mm, dan juga slot cartridge untuk gamenya. Sementara di bagian bawah paling terdapat speaker stereo dan juga port USB Type-C buat charging ataupun juga buat docking. Dan kalau teman-teman berpindah ke bagian belakang, paling cuma terdapat stand full yang lebar, beda dengan Switch yang pertama, dimana cuma dia tangkai gitu ya. Sehingga ini akan lebih mantap dan juga bisa memiliki kemiringan yang bisa adjustable ya dibandingkan yang kayak dulu gitu. Ini memang fungsinya ya jelas nggak bisa beda juga dengan yang pertama, nggak beda. Benar-benar cuma bisa dipakai tabletop mode dengan kombinasi joy grip yang tadi. Jadi jauh lebih stabil dan juga enak sebenarnya kalau buat kita pakai main bareng dalam jarak yang dekat gitu. Nah, kalau kita beralih ke bagian layar, maka bisa dikatakan jadi bagian nilai jual utama Switch OLED ini adalah ya sesuai namanya. Konsol ini pakai layar OLED 7 inci dengan resolusi 1280x720 pixel dan memiliki rasio di 16:9. Layar OLED ini punya keunggulan di kontras yang memang bisa dibilang tinggi banget. Warna hitamnya benar-benar pekat, sementara warna lain juga lebih keluar ataupun pop up gitu. Jadi kayak hidup gitu. View angle-nya pun juga nggak usah dikhawatirin lah, karena udah pasti luas banget karena bezelnya super tipis, ditambah hampir nggak ada perubahan warna meskipun dilihat dari berbagai sudut. Nah, kalau dibandingin sama Switch 2 di atas kertas, maka Switch 2 ini layarnya udah pakai 7,9 inci dengan resolusi yang sudah Full HD atau 1080p. Tapi memang ujung-ujungnya kayaknya ya bukan yang OLED ini kan. Dan juga memang beberapa fakta juga bilang bukan OLED. Ya, jadi kayak masih pakai IPS gitu tapi dalam yang kualitas yang tinggi. Nah, dengan Nintendo Switch OLED dengan panel OLED yang masih punya wow effect, maka bisa dibilang bahwa warna yang dihasilkan itu tuh kelihatan lebih nendang. Apalagi buat game-game yang ala kartunis gitu kayak Zelda, itu bener-bener kelihatan banget bedanya. Bener-bener apa ya, kalau buat kita yang kebiasa OLED maka pindah ke Switch 2 tuh jadi kayak agak penurunan lah.
Ya memang meskipun resolusinya kalah, sebenarnya masih acceptable sih, karena PPI ataupun pixel per inch-nya tuh masih oke. Nah nggak bisa dipungkiri, memang kalau waktu Pichel cobain pakai mode dock gitu ya, maka pengalamannya lebih seamless. Begitu colok langsung muncul otomatis mirror ke layar TV dan nggak pakai loading yang cukup lama. Di sini Pichel coba pakein TV ukuran 55 inci dan experience-nya jadi jauh lebih puas buat main game. Sedangkan untuk mode-mode yang lain memang sayangnya cuma mentok di 720p tadi. To be honest, kalau ditanya di tahun 2026 ini memang ini bukan resolusi yang paling oke. Bahkan ini merupakan resolusi yang menurut Pichel sudah tidak acceptable lagi 720p ini. Ya, apalagi dibandingin sama Switch 2 yang memang sudah bisa 1080p buat mode handheld dan juga 4K 60 fps kalau buat mode dock. Ini kan kayak beda langit dan bumi gitu ya. Dan kemudian dari layar kita pindah ke bagian audio, di mana konsol ini sendiri dibekali dengan speaker stereo built-in yang ada di bagian bawah layar. Posisinya menghadap ke bagian depan, jadi suara yang dikeluarkan langsung mengarah kepada user. Karakter suaranya memang jernih dengan separasi yang oke, dan untuk sebuah handheld ini menurut Pichel sudah oke lah. Volume waktu kita tes di 50% ini udah nyaman banget buat dipakai, dan kalau mau di fullin sampai 100% pun juga aman banget, nggak pecah sama sekali. Kemudian waktu kita tes, maka maksimum volumenya bisa menghasilkan suara di rata-rata 80,1 desibel, dan bahkan maksimumnya bisa mencapai 87,6 desibel. Nah ini kalau dibandingin sama Switch 2, memang Switch 2 sekarang sudah support audio output hingga 5.1 atau 5.1 channel lewat port HDMI-nya dan punya enclosure speaker yang jauh lebih baik. Tapi buat pemakaian handheld, maka speaker Switch OLED ini udah nggak kerasa ketinggalan jauh sih. Pengalaman audionya masih tergolong solid dan juga memuaskan untuk kebutuhan normal. Nah buat teman-teman mungkin mau tahu kualitas suaranya, langsung aja deh Pichel coba tampilin kepada teman-teman sekalian. Check this out. Masuk ke bagian fitur, maka sekarang kita coba bahas jeroannya sekalian ngasih lihat gimana pengalaman real life pakai konsol ini. Sebenarnya beda banget ya sama handheld retro yang cuma fokus kepada emulasi. Switch OLED ini memang dibangun buat konsol dengan ekosistem yang sudah matang dan dedicated. Nah, Nintendo pun juga ngasih info kalau dapur pacunya pakai Nvidia Custom Tegra Processor. Dan setelah Pichel kulik lebih dalam, maka produk ini pakai Nvidia Tegra X1 dengan kode T210 versi Mariko. Secara umum di 2026 memang ini jelas bukan yang paling baru. Ya jelas udah ketinggalan bahkan. Apalagi sekarang Switch 2 udah rilis pakai Nvidia Tegra T239. Dimana ini custom prosesor generasi terbaru dari Nvidia dengan arsitektur yang jauh lebih modern. Tapi di 2026 ini justru ngasih lihat gimana Nintendo Switch OLED itu masih ngejar stabilitas dan juga optimalisasi. Karena dengan CPU dan juga GPU-nya, ini combo ini membuat penggunaan real life performance-nya masih tetap konsisten buat ngejalanin semua game first party Nintendo. Walaupun memang nggak bisa dipungkiri ya, sudah mulai ada game-game eksklusif yang Switch 2. Cuma Pichel yakin sebenarnya masih bisa jalan kok harusnya di Switch yang OLED ini. Cuma mereka biar mendongkrak Switch 2 aja gitu. Ya, ini souzon-souzonnya saya ya. Ya pengalaman Pichel waktu main sih memang frame pacing-nya masih rapi banget. Loading time masih masuk akal dan jarang banget ketemu frame drop meskipun ya mungkin masih ada sesekali ya game-game berat yang ada kayak penyesuaian dari hardware-nya. Tapi hasil dari Switch OLED ini tetap nyaman kok dimainkan sampai sekarang menurut Pichel tanpa ada drama-drama lah. Nah sementara untuk RAM-nya sendiri, maka hal ini yang menarik. Dimana di website resminya Nintendo sama sekali nggak nyebutin kapasitas RAM. Memang Nintendo juga nggak mau terlalu eksplisit untuk menjelaskan internal performance-nya. Tapi setelah Pichel kulik dari berbagai teardown dan juga referensi teknis, maka Switch OLED sendiri dibekali dengan RAM sebesar 4GB yang memiliki arsitektur LPDDR4. Sementara untuk penyimpanannya sendiri, maka Switch OLED sendiri dibekali dengan storage internal sebesar 64GB. Nah, kalau teman-teman masih merasa kurang, ya tinggal pasang aja tuh micro SD card yang bisa sampai 2TB. Sementara untuk urusan konektivitas, maka produk ini sendiri juga sudah mendukung akan wireless Wi-Fi, yaitu Wi-Fi 5 ataupun 802.11ac yang juga kompatibel dengan standar sebelumnya, yaitu A, B, G, dan juga N. Jadi to be honest memang sudah cukup stabil untuk download game, update, sampai juga main online. Walaupun memang udah ketinggalan, karena kan sekarang udah yang kayak AX segala macam gitu ya, Wi-Fi 7 gitu ya kan, ini Wi-Fi 5, jadi ada selisih 2 generasi gitu. Memang kalau dibandingkan dengan Switch 2 yang sudah menggunakan Wi-Fi 6, ya terasa sedikit tertinggal. Tapi sejujurnya Wi-Fi 5 sendiri masih bisa dibilang cukup layak untuk tahun 2026. Dan memang nggak bisa dipungkiri, banyak dari kita juga memang routernya jangan-jangan masih pakai Wi-Fi 5 kan, belum naik ke Wi-Fi 6, jadi boro-boro gitu, kita nggak bisa menikmati
full dari fitur-fiturnya. Selain itu ada juga Bluetooth versi 4.1 yang bisa dipakai untuk pairing controller tambahan ataupun juga perangkat audio wireless. Sementara untuk fitur-fitur yang lain selain konektivitas, maka sensor-sensor yang dihadirkan di Switch OLED ini juga memang nggak kalah penting. Ya, konsol ini sudah lengkap lah harusnya. Karena sudah dibekali dengan accelerometer, gyroscope, dan juga brightness sensor. Accelerometer dan gyroscope ini memang dipakai untuk game yang butuh motion control, jadi bisa mengikuti gerakan tangan kita. Responsnya sendiri bisa dibilang akurat dan terasa natural saat kita gunakan. Sementara itu untuk brightness sensornya sendiri akan membantu mengatur kecerahan layar secara otomatis, tergantung kondisi cahaya di tempat kita main. Tapi itu pun juga kita harus pastikan bahwa ya settingan untuk automatic brightness-nya juga dihidupin gitu ya. Kalau enggak ya nggak akan ngefek apa-apa gitu. Dan dari kita tadi bahas jeroan, selanjutnya kita akan bahas mode yang ditawarkan. Nah, seperti yang sudah teman-teman bisa lihat di sepanjang video, produk ini memang punya 3 opsi penggunaan, yaitu pertama pakai handheld, dock, dan juga tabletop. Which is sama semua dari semua Switch sebelumnya, bahkan sampai Switch 2. Untuk mode handheld, memang saat Joy-Con-nya sudah terpasang dan kita nyalain Switch-nya, Joy-Con akan langsung terdeteksi tanpa perlu proses pairing lagi. Sementara untuk docking mode, seperti yang Pichal bilang tadi waktu bahas layar, ini juga satisfying banget. Karena kita tinggal masukin Switch ke dock yang udah connect TV, maka begitu Switch-nya nyemplung ke dock, layarnya langsung otomatis pindah ke TV. Ini juga benar-benar nggak ada perbedaan, baik dari Switch 1 sampai ke Switch 2. Kita nggak perlu klik menu, nggak perlu pencet apa, restart device segala macam, restart game, tinggal lanjut langsung di layar gede. Dan berikutnya juga ada mode yaitu tabletop, di mana mode ini kita bisa pasang Joy-Con-nya ke Joy-Con grip, lalu Switch-nya kita tinggal tegakin pakai stand yang di bagian belakang. Ini cocok banget buat kita yang mungkin lagi malas nyalain TV, tapi nggak mau mata kita tuh terlalu dekat, ataupun juga kita ngerasa berat kayaknya pegang Switch itu ya. Yang memang menjadi catatan penting adalah perpindahan tiap modenya berasa seamless ya. Memang ini typical Switch lah, jadi nggak ada berlebihan banget. Pichal bisa bilang enggak lah. Bisa dibilang fleksibilitas ini memang menjadi kekuatan utama Switch OLED bahkan sampai setelah Switch 2 rilis sekalipun. Jadi experience antara Switch OLED dan Switch 2 juga tuh biasa nggak terlalu jauh berbeda gitu. Dan buat teman-teman yang penasaran ya, karena udah dengerin sampai sini, maka Pichal akan coba tampilin gimana performa Switch di tahun 2026 ini secara realnya, di mana Pichal akan tandemin dengan beberapa game yang Pichal punya di Nintendo Switch ini. Check this out.
Nah terakhir terkait dengan baterai, maka konsol ini bekali dengan baterai lithium ion dengan kapasitas 4310 mAh. Nintendo sendiri mengklaim daya tahan baterainya di kisaran 4,5 sampai 9 jam, tergantung game dan juga tergantung cara pemakaian dan brightness layarnya. Kalau di spek sheet-nya sih dibilang bahwa main game Zelda itu ada klaim bakal habis di 5,5 jam pemakaian. Jadi which is good karena Zelda ini juga tergolong game yang cukup berat kan. Dan seperti biasa, Pichel nggak langsung percaya sama klaimnya, jadi langsung aja Pichel coba pakein buat mainin game Zelda di mode handheld non-stop dengan brightness di full dan juga kita mainin di audionya yang paling maksimal. Hasilnya, baterainya tuh habis di 5 jam 9 menit dan memang ini benar-benar nggak jauh beda dari klaimnya Nintendo. Cuma paling ya saran Pichel sih, jangan sampai sering-sering dipakai sampai baterainya habis banget karena usahain kalau emang mau sisa 20% langsung aja charging. Dan ngomongin soal charging, produk ini tuh pakai USB Type-C ya dimana mendukung pengisian daya untuk banyak charger yang memang kita udah punya. Dan waktu kita coba tes dari kondisi baterai kosong sampai penuh, maka butuh waktu kisaran sekitar 2 jam 58 menitan. Dan selama proses charging, tentu terpantau wattnya dari awal dicolok tuh naik turun di rentang 10 sampai 18 watt. Tapi setelah 20 menitan, chargingnya mulai stabil di 13 watt. Switch 2 sendiri memang juga punya waktu charging yang mirip, jadi memang nggak ada lonjakan signifikan di sektor ini. Nggak ada yang kayak fast charging di bawah 1 jam juga nggak ada gitu ya. Dan secara keseluruhan memang sektor baterai di Switch OLED ini nggak kerasa bisa dibilang istimewa, karena waktu chargingnya tuh lebih dari 50% dari waktu gameplaynya. Charging 3 jam, main 5 jam, kayaknya agak kurang jauh gitu bedanya ya. Ya kalau sekedar buat temenin gaming daily itu sih harusnya cukup. Cuma kalau memang kita buat maraton ya mungkin belum dulu atau mungkin ya pakai docking aja gitu biar baterainya nggak habis-habis gitu kan. Ya itu idenya gitu. Overall, menurut pribadi Pichel, Nintendo Switch OLED ini merupakan sebuah konsol yang to be honest kalau teman-teman tanya masih sangat layak untuk teman-teman beli di tahun 2026. Karena memang game-gamenya yang memang berasa timeless dan ekosistem game Nintendo yang juga kuat. Kelebihannya jelas ada di layar OLED yang jauh lebih hidup dan juga imersif. Bahkan kalau teman-teman bandingkan dengan Switch 2 sekalipun, masih ada beberapa faktor yang menurut Pichel Switch OLED itu masih jauh lebih bagus. Selain itu juga untuk mode-modenya masih sama bahkan sampai Switch 2. Ya kayak mode handheld, mode dock, mode tabletop, itu semua seamless tanpa ribet. Serta performanya juga masih tergolong stabil lah berkat optimisasi Nintendo yang matang. Walaupun Pichel nggak bisa bilang yang kayak tadi karena banyak game yang sudah mulai akan eksklusif di Nintendo Switch 2. Jadi bisa jadi mungkin kita nggak akan bisa nikmatin di Switch 1 kita ataupun di Switch OLED. Ya memang nggak bisa dipungkiri kalau dibandingkan dengan Switch 2 ada beberapa kekurangan. Pertama kayak resolusi layar yang mulai agak ketinggalan terutama untuk skala 2026 ya. Dan yang paling penting itu Joy-Con-nya juga agak kurang ergonomis untuk tangan yang besar. Ditambah lagi memang secara spek mentah-mentahan ini emang udah kalah jauh lah dibandingin Nintendo Switch 2 yang jelas udah jauh lebih future proof, lebih kenceng dan juga lebih siap lah terutama buat game-game generasi baru dengan grafik yang lebih niat. Menurut Pichel sih memang Switch OLED ini tuh masih relevan sebenarnya sampai mungkin 3 sampai 5 tahun ke depan. Walaupun bisa jadi beberapa game akan eksklusif di Switch 2, tapi kalau buat kita yang memang mau core gamingnya doang, menurut Pichel Switch OLED ini tuh masih sangat-sangat relevan. Nah, kalau teman-teman memang udah kepengen banget sama konsol Switch OLED ini dan memang budgetnya mentok di 7 juta, maka ini masih sangat banget layak buat dipertimbangkan. Karena waktu video ini dibuat itu ada rentang yang cukup luas, ada di harga 5 juta sampai 7 jutaan tergantung storage dan juga tergantung package-package yang teman-teman pilih lah. Ya, tapi kalau misalnya memang teman-teman merasa bahwa kayak, Bang, nanggung kayaknya 7 juta ke 9 juta, bisa jadi oke sih. Karena kan Switch 2 tuh kan di sekitaran 9 sampai 10 jutaan gitu ya. Jadi buat future proof bisa jadi Switch 2 oke. Kalau teman-teman punya budget yang agak sedikit bisa relax gitu ya, kayak bisa naik sampai 9 10 ya mending langsung Switch 2 itu no brainer ya. Dan kalau memang teman-teman cuma punya Bang budget gue cuma 5 sampai 7 juta, ya udah paling bener Switch OLED dan juga masih oke banget ya. Pichel juga nggak nyesel banget untuk beli Switch OLED ini ya. Maka Pichel masih berpikir ya kayak apa ya benefitnya buat beli Switch 2 ya, karena semuanya masih bisa jalan dengan baik kecuali game-game eksklusif yang di Switch 2 ya. Dan kalau buat teman-teman yang mungkin mau butuh link pembeliannya, jangan lupa Pichel akan taruh di bagian bawah. Ada Nintendo Switch OLED dan juga ada Switch 2 juga. Doain biar Pichel bisa juga bahas Switch 2. Kita akan compare head to head biar teman-teman bisa lihat ya. Dan kita akan coba kupas tuntas secara experience. Nggak ada yang dibagus-bagusin, nggak ada yang dijelek-jelekin. Dan buat teman-teman yang tertarik untuk Pichel bahas game ataupun konsol yang lainnya, bisa komen kira-kira game ataupun konsol ataupun controller apa lagi sih yang kita akan coba bahas berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi juga sosial media serta website Pichel Media Group melalui link yang ada di deskripsi. Dan kalau teman-teman terbantu karena video ini, jangan lupa untuk like, di-share, di-subscribe, di-share semua ke grup WhatsApp tetangga, teman-teman, kompleks, RT, RW, keluarga besar, keluarga kecil ya. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke YouTube channel kita yang lain di bawah Pichel Media Group, yaitu Pichel Techno yang bahas soal laptop, HP, aneka gadget, dan lain-lainnya. Ada juga PMG Fams yang bahas soal aktivitas serta keluarga.
Dan juga Pixel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe ya. Jadi tulis kali ini, thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Oh iya, switch-nya malah di bawah ya, karena taruh docking ya. Ya bawa sini harusnya, harus kita bawa gitu kan, biar kita kayak, oh ini guys gitu kan. Ya, pokoknya kalau ada duit beli aja. Kalau nggak ada duit jangan dibeli.